Sekarang kita bahas proses glikolisis ya, mulai dari perubahan glukosa menjadi asam pirufat, kemudian kapan dihasilkannya ATP, kapan dihasilkannya NADH, dan beberapa enzim yang digunakan dalam proses ini ya. Jadi kan tahapan pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus menghafalkan perubahan molekul glukosa sampai asam pirufat, tahapannya seperti apa gitu ya. Karena kalau di soal UTBK memang suka ditanyakannya adalah tahapannya, perubahan molekulnya itu seperti apa. Nah, ini kan mulai dari glukosa berubah menjadi glukosa 6-fosfat, kemudian fruktosa 6-fosfat, fruktosa 1,6-difosfat, PGAL, 1,3 difosfogliserat, 3 fosfogliserat, 2 fosfogliserat, dan 2 fosfoenol pirufat, barulah menjadi asam pirufat. Untuk memudahkan kalian menghafalkan urutan dari molekulnya, itu biasanya kita menghafalkan menggunakan nada dari lagu Balonku ya. Jadi seperti ini. Glukosa 6-fosfat, fruktosa 6-fosfat, fruktosa 1,6-difosfat, PGAL, 1,3 difosfogliserat, 3 fosfogliserat, 2 fosfogliserat, 2 fosfoenol pirufat. Begitu untuk menghafal nada, untuk menghafalkan dari glukosa sampai asam pirufat. Kalau kalian punya nada yang lain itu silahkan, tapi untuk memudahkan pokoknya kalian menghafal menggunakan nada dari suatu lagu gitu ya. Sekarang kita bahas di mana zat yang keluar masuk dan beberapa enzim yang digunakan dalam proses glikolisis ini. Nah, yang pertama dari glukosa berubah menjadi glukosa 6-fosfat berarti bertambah 1 fosfat pada atom karbon nomor 6. Kan glukosa ada C-nya ada 6 ya. Nah, tadinya nggak ada fosfatnya, kemudian di karbon yang nomor 6 itu ditambah 1 fosfat. Dari mana fosfatnya? Fosfatnya itu dapat dari molekul yang namanya ATP ya. ATP itu adenosin trifosfat. Dia menyumbangkan 1 fosfat sehingga keluar menjadi molekul yang namanya ADP, adenosin difosfat. Tadinya 3, sekarang jadi 2 fosfatnya. Kemudian dari glukosa 6-fosfat itu berubah jadi fruktosa 6-fosfat. Ini hanya terjadi proses enzimatis, yaitu perubahan dari glukosa menjadi fruktosa. Glukosa itu karbonnya ada 6, fruktosa pun karbonnya ada 6. Jadi perubahannya itu adalah perubahan letak gugus hidroksil saja ya, atau itu disebut sebagai isomernya. Jadi glukosa itu isomernya adalah fruktosa. Maka di sini hanya menggunakan enzim yang namanya adalah enzim isomerase. Begitu. Kemudian dari fruktosa 6-fosfat berubah jadi fruktosa 1,6-difosfat. Tadinya fosfatnya 1 di nomor 6 aja, sekarang fosfatnya ada 2 di nomor 1 dan di nomor 6. Dari mana dapat fosfatnya? Dia dapat fosfat dari ATP lagi ya. Jadi ATP masuk menyumbangkan 1 fosfat, keluar jadi ADP begitu. Kemudian dari fruktosa 1,6-difosfat yang molekul karbonnya ada 6 ya, fruktosa, dan 2 molekul fosfat ini diubah menjadi 2 molekul yang punya karbon 3. Jadi PGAL sama PGAL ini, fosfogliseraldehid ini, dia punya C-nya itu cuma 3 gitu ya. Nah, si fosfatnya dibagi nih 1-1, jadi udah 3 atom karbon plus 1 fosfat. Ini juga 3 atom karbon plus 1 fosfat. Dia diubah oleh enzim yang namanya adalah enzim aldolase. Nah, sekarang dari
Fosfogliseraldehid, gugus aldehid, dia berubah menjadi 1,3 diposfogliserat ya, gugus gliserat. Maka di sini ada penambahan satu fosfat kan. Nah, penambahannya itu kalau di PGAL menjadi diposfogliserat atau nama lain diposfogliserat itu BPG ya. Biposfogliserat. Ini bukan dari ATP tapi dari fosfat anorganik. Disebutnya PI ya, fosfat anorganik atau fosfat inorganik. PI masuk ke sini nambahin satu fosfat. Kemudian dari gugus aldehid menjadi gliserat, ini dia mengeluarkan H+ ya, ion H+. Nah, ion H+-nya itu ditangkap oleh molekul yang namanya NAD+. Dia nangkap satu H+, maka keluar jadi NADH. Yang di sebelah kanan gimana? Sama ya, di sebelah kanan juga. Jadi masuk PI, lalu masuk juga NAD+. Nah, NAD+-nya keluar jadi NADH karena dia menangkap satu molekul H+. Kemudian dari 1,3 diposfogliserat, dia berubah menjadi 3 fosfogliserat. Tadinya ada 2 molekul fosfatnya di nomor 1 dan nomor 3, sekarang cuman 1 di nomor 3 aja. Maka satu fosfat itu keluar. Ditangkaplah oleh molekul yang namanya ADP. Keluar jadi ATP. Tadinya 2 fosfat. Menangkap 1 jadi 3 fosfat. Di sebelah kanan juga sama ya. ADP menangkap 1 fosfat jadi ATP. Sekarang dari 3 fosfogliserat itu berubah menjadi 2 fosfogliserat. Ini hanya perubahan dari posisi fosfatnya saja. Tadinya di nomor 3, sekarang pindah ke nomor 2. Ini menggunakan enzim yang namanya adalah enzim mutase. Mutasi ya, berpindah atau berubah begitu. Kemudian dari 2 fosfogliserat itu dia berubah menjadi 2 fosfoenol pirufat kan ya. Nah, tadinya molekul gliserat dia berubah menjadi molekul alkohol enol. Di sini dia mengeluarkan H2O. Di sini juga gini, mengeluarkan H2O gitu. Sekarang dari 2 fosfoenol pirufat berubah menjadi asam pirufat. Tadinya ada 1 molekul fosfat di nomor 2. Sekarang tidak ada, maka molekul fosfatnya dibuang, ditangkap sama ADP, berubahlah menjadi ATP ya. Sama yang di sebelah kanan juga. Nah, selesai sampai dihasilkan asam pirufat. Lalu kita telusuri lagi, Bunda, kenapa enzimnya cuman ada 3 sedangkan perubahan molekulnya banyak? Sebenarnya setiap perubahan molekul itu ada enzimnya ya. Cuman kalau yang lainnya enzimnya sama. Jadi gini, kalau ada pelepasan atau penangkapan fosfat ya, misalnya ATP jadi ADP atau ADP nangkap satu fosfat jadi ATP, itu enzimnya namanya adalah enzim kinase. Berarti di sini juga enzimnya kinase. Nah, bagaimana kalau ada molekul H, hidrogen yang keluar? Ini enzimnya namanya adalah dehidrogenase. Rogenase ya, enzimnya. Lalu ini terlibat ATP, maka enzimnya adalah kinase. Kemudian ini keluar nih, dari fosfogliserat berubah jadi fosfoenol pirufat. Itu enzimnya namanya enolase ya. Ini enolase. Lalu dari fosfoenol jadi asam pirufat, ini keluar ATP kan, maka enzimnya namanya kinase. Oke, begitulah tahapan untuk kalian menghafalkan proses glikolisis. Jadi, tahapan yang pertama, hafalkan perubahan molekulnya. Yang kedua, cermati apa yang nambah, apa yang berubah, sehingga kalian bisa tahu itu ATP masuk atau ADP yang masuk atau NAD yang masuk. Kemudian setelah itu baru kalian
tambahkan enzim-enzim yang bereaksi di dalamnya, begitu. Jadi sekarang kita hitung ya hasilnya dari proses glikolisis itu apa saja. Yang pertama ini ya, asam pirufat. Nih, ada berapa asam pirufatnya? 2 kan? Jadi hasilnya 2 asam pirufat. Kemudian ada apa lagi? Ada H2O. Tapi terkadang si H2O ini ada yang dituliskan ke dalam hasil, ada yang tidak gitu ya. Jadi nanti kalau kamu nemu soal ada yang nulisan H2O sama tidak, itu nggak masalah. Oke, berarti boleh ditulis 2 asam pirufat, kemudian ada 2 H2O ya. Kemudian ada apa lagi? Nah, ada ATP ya di sini nih. ATP-nya ada 1, 2, 3, 4. ATP-nya ada 4. Tapi sudah pernah dipakai 2 nih di awal, maka 4 dikurangi 2. ATP-nya tersisa lah 2 ya. 2 ATP. Kemudian ada ini NADH-nya ada 2 ya. Tulis 2 NADH. ADP Bunda ditulis enggak? Nah, di beberapa soal juga tidak ditulis ya. Kalau untuk ADP-nya. Jadi hasilnya ada 2 asam pirufat, 2 H2O, terkadang ditulis atau tidak. Lalu ada 2 ATP dan 2 NADH. Jadi yang terpentingnya mah 3 ya. Ada 2 asam pirufat, 2 ATP dan 2 NADH. Lalu yang harus kalian tahu juga di proses glikolisis itu ada 2 tahapan sebenarnya ya. Nah, ini tahapan yang pertama yaitu tahap penggunaan ATP. Ini disebut sebagai tahap investasi ya, disebutnya itu tahap investasi. Tahap investasi ini sifatnya adalah endergonik. Endergonik itu artinya memerlukan energi. Kemudian dari PGAL sampai ke asam pirufat itu dia merupakan tahapan yang disebut sebagai tahap pembayaran atau tahap eksergonik. Gitu ya. Nanti kalau nemu soal endergonik, eksergonik itu artinya. Begitu untuk glikolisis, dihafalkan ya untuk molekul-molekul kimianya karena ini proses biokimia.